Halo sedulur, hari ini kita tidak review buku, tapi aku ingin sedikit cerita. Jadi kemarin aku habis beli buku di Gramedia Store, toko buku. Nah ini aku belinya nggak di kayak yang biasanya, tapi yang kayak ada yang kayak gini. Nih gambarnya. Ini adalah misalkan mungkin ini ya cuci gudangnya mereka. Jadi diskonnya itu 50-70%. Nah ini aku beli di tempat ini. Ya emang satu gedung sih sama Gramedia sama Triadi. Ini di parkiran motornya. Ini beli yang kedua. Yang bulan kemarin itu aku beli juga. Itu beli 6 buku. Totalnya itu cuman 121.000. Dan itu kalau misalkan harga aslinya itu habisnya 369. Kemarin aku beli 7 buku. Itu totalnya adalah 441.000. Terus kemudian di diskon jadi cuman 167.840 aja. Kalian jangan salah kalau misalkan di buku-bukunya yang di situ tuh buku-buku yang nggak bagus. Di situ sebenarnya tuh buku-buku bagus, tapi emang dari gudang mungkin ya, dari gudang. Dan aku bisa menemukan banyak buku bagus di situ. Kalau kemarin itu yang buku yang paling bagus itu Money Therapy yang bulan kemarin yang aku beli itu Money Therapy. Yang 6 buku lainnya belum sempat ku baca, tapi dari judul-judulnya itu bagus-bagus juga. Oke, sekarang jadi kemarin aku beli 7 buku. Aku beli 7 buku, 2 novel, dan yang lainnya kayak motivasi Islam kayak gitu ya, kayak biasa. Kalau kalian lihat review-review bukuku itu kebanyakan memang buku-buku motivasi Islam. Sebenarnya aku juga baca novel, tapi bacaan novelku itu masih sekitar ya novel-novel tentang sejarah. Kalau nggak sejarah, tentang misteri. Kayak gini yang detektif-detektifan, yang misteri-misteri, itu yang aku baca novelnya. Kalau novel-novel percintaan, dulu memang aku pernah baca, tapi belakangan ini, tapi belakangan ini aku kurang suka dengan genre itu. Yang benar genre atau genre sih, terserah kalian ya. Aku biasanya genre, soalnya bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggris macamnya genre. Oke, aku akan cerita satu-satu bukunya. Yang pertama adalah buku Cermin Muslihat. Ini harga awalnya 114.000, terus dipotong 70%. Terus ada novel lagi, yang novel dulu, novel ini. Mana ya novel ini, A Hole in the Head. Ini juga novel. Musim panas telah tiba dan Anne bersemangat menyambut liburannya di Mobley Inn, penginapan paling populer di Lauterbrunnen, atau setidaknya pernah populer. Nah ini pasti misteri, ini juga misteri. Aku suka dengan novel-novel misteri. Satu pokoknya novel-novel detektif, ketegangan, itu aku suka. Terus yang buku lainnya itu aku ini beli Ngaji Toleransi. Ini karya Ahmad Syarif Yahya. Nah, biar seimbang aku beli nih Muslim Pentol Korek. Jadi kan ini yang sumbu pendek ini. Biar kita tahu nih maksudnya apa sih Muslim Pentol Korek sama sumbu pendek, yang dulu pernah sempat menjadi bahasan-bahasan di beberapa video ya, di beberapa video di YouTuber lain gitu. Ini bukunya yang motivasi Islam. Ini juga motivasi Islam sih, Jomblo Fisabilillah. Saya memilih Jomblo Fisabilillah. Nah, ini adalah buku karangan mana? Robi Afrizan Saputra. Nah ini dia penulis Maafkan Tuhan Saya Pernah Pacaran. Aku udah pernah baca yang Maafkan Tuhan Saya Pernah Pacaran. Kalian tunggu aja video review bukunya. Dan ini adalah buku keduanya, Jomblo Fisabilillah. Terus selanjutnya adalah buku, mungkin ini apa sih, Zoom In Zoom Out. Ini genrenya apa menurut kalian, Zoom In Zoom Out ini? Jadi ini adalah mengingatkan, ini karta Andi F. Nova, ini host Kick Andy. Membaca buku karya Kun Wahyu Wardana ini mengingatkan saya akan misi besar secara Kick Andy yang selalu mengusung nilai-nilai kemanusiaan, bahwa berbuat kebajikan itu jadinya fitrah manusia. Kalian tahu nggak sih buku-buku itu genre-nya apa aja? Aku yang mudengnya cuma novel gitu-gitu ya. Kalau Zoom In Zoom Out ini adalah memaknai peristiwa, menebar inspirasi. Mungkin ini buku motivasi atau buku apa?
Terakhir, aku beli buku komedi, yaitu adalah Curah Mor, Curahan Hati Penuh Humor karya Sutrisno Yahya. Ini bukunya sepertinya novel ya, ikut stand up komedi bla bla bla. Pokoknya itu aja buku yang aku beli. Totalnya itu adalah 441.200 rupiah. Terus didiskon jadi cuma 167.000. Jadi aku tipe orang yang kalau beli buku itu nggak tahu mau beli buku apa. Jadi kayak ke toko buku aja. Dan setiap bulan tuh aku punya budget sekitar 200.000 buat beli buku baru. Dan kalau misalkan ada diskonan seperti ini, pasti aku lebih memilih diskonan terlebih dahulu. Kalau yang paling sering, yang paling murah diskonan tuh yang di Asalam Hypermart. Yang kalau misalkan ada bazar buku, itu bisa jadi bukunya itu cuma 5.000, 10.000, dan itu buku-buku bagus sebenarnya. Jadi kalau kalian cari di situ, itu paling cuman ada 1 eksemplar, 2 eksemplar aja yang bisa kalian beli. Karena emang kayaknya itu buku-buku yang tersisa dari gudang, tapi itu buku bagus. Jadi kalian bisa nyari-nyari buku bagus di situ. Tapi karena pandemi ini, kemarin aku ke Asalam Hypermart, itu yang bapaknya yang biasa buka bazar yang 5.000, 10.000, 15 itu nggak ada. Udah, itu saja. Kalian tunggu aja review-review bukunya. Terus yang buat yang tanya apakah channel ini berubah tema atau berubah apa ya, emang tema ya? Enggak, jadi enggak berubah. Ini tetap yang utama adalah food vlogger sama diet. Tapi berhubung bulan ini aku menjalankan diet, jadi aku sekarang itu 81,7. Terus aku pengen diet. Nah, ini sekalian bikin konten dietnya. Mungkin bulan depan, bulan Agustus atau bulan September aku akan upload diet sama food vlogger lagi. Nah, untuk buku ini insya Allah akan kulanjutkan. Sebenarnya aku sempat ragu untuk membahas buku ya, karena aku takutnya ketika aku sudah memberikan review, kalian jadi males buat bacanya. Tapi setelah aku baca buku karyanya siapa, aku lupa malah, yang buku membaca cepat, terus mengingat tajam pedang dan sebagainya, itu ternyata salah satu cara untuk memotivasi orang lain membaca adalah dengan audiobook. Jadi aku akan memberikan sedikit ringkasan dari bagian paling menarik dari buku ini menurutku, agar kalian termotivasi untuk membeli dan membaca buku ini. Dah, terima kasih, matur nuwun.